Jika kita bertemu dengan seseorang yang kita tidak tahu apakah dia muslim atau bukan, apakah tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam atau tidak? Jadi sekarang kita tidak tahu muslim dia atau bukan, ya kan? Kalau kita beri salam, ternyata kafir, sementara kita dilarang memberi salam kepada orang kafir. Nah sekarang kita tidak tahu muslim atau tidak. Inilah repotnya kita sekarang. Kalau dulu ditahu karena ada identitas. Kalau sekarang muslim itu malu memakai identitasnya, malu. Kita kan punya identitas. Apa identitas kita? Laki-laki pakai songkok, pakai baju-baju muslim, perempuan pakai jilbab. Kan nampak kan? Ya muslim dia. Kenapa ada identitasnya? Kalau orang-orang dulu itu ketahuan. Ini muslim, ini bukan muslim. Kenapa? Mereka punya identitas dan mereka tidak pernah malu memakai identitasnya. Kalau kita malu. Coba kalau ada orang mau pergi jalan-jalan ke mall, malu pakai songkok, malu. Betul tidak? Yang dipakai topi. Terus apa lagi? Disuruh pakai songkok kok. Pakai songkok, mau ketemu pacarku. Deh. Malah ketemu pacarnya, padahal dalam pacaran Islam tidak boleh. Coba, gara-gara mau ketemu pacar, identitas Islamnya itu tidak dinampakkan lagi. Subhanallah, itulah sekarang betapa jauhnya umat Islam dari agamanya. Maka wajar kalau kita selalu dihukum oleh Allah di dunia ini. Banyak hukuman bertubi-tubi dari Allah untuk umat Islam. Umat Islam sekarang ini tidak disegani oleh orang-orang kafir. Bahkan kita yang takut kepada mereka. Bedanya dulu di masa Nabi. Kalau di masa Nabi mereka takut kepada Islam. Bahkan dalam hadis, ya, ketika Nabi ingin menyerang mereka, ya, mereka sudah ketakutan. Padahal jarak Nabi dengan mereka itu masih jauh. 1 bulan perjalanan baru Nabi sampai ke sana, mereka sudah ketakutan. Nabi mau menyerang kita, mereka takut. Kenapa? Karena Allah memberikan kejayaan kepada agamanya. Kenapa? Karena pemeluknya itu komitmen teguh memegang agamanya. Kalau kita sekarang tidak. Betapa banyak adab-adab Islam kita tidak amalkan. Betapa banyak perintah Allah kita abaikan. Sholat saja luar biasa. Banyak orang tidak sholat. Kalau kita lihat masjid, yang mana lebih banyak? Yang ke masjid atau yang di luar masjid? Waktu sholat, waktu duhur. Yang mana lebih banyak? Masuk ke masjid sholat atau yang di luar berkeliaran? Lebih banyak di luar. Yang mana lebih banyak? Yang di masjid atau di warkop? Di warkop lebih banyak. Yang mana lebih banyak? Di masjid atau di KFC? Di mall-mall besar itu? Padahal mereka muslim loh, tidak sholat. Gimana Allah subhanahu wa ta'ala ingin memenangkan agama kita kalau seperti ini pemeluknya ini? Kan begitu ya? Ya, sekarang kita kembali kepada pertanyaan. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita tidak tahu dia muslim atau tidak, karena tidak ada identitas. Tidak pakai songkok, tidak pakai baju muslim, hanya pakai baju kaos, kemudian pakai celana levis, misalnya contoh ya. Kalau orang-orang kafir juga begitu penampilannya. Nah, kita tidak tahu. Nah, apakah kita kasih salam? Begini. Kata para ulama, ya'malu bi ghalabatid dhann. Artinya dia memperkirakan dulu, memperkirakan. Kan biasa kan ada begitu ya? Muslim kayaknya. Jadi kalau ada dalam hati kita, perasaan bahwa dia muslim, kasih salam. Kan biasa begitu ya? Dilihat perhatikan, kayaknya muslim ini. Kalau ada terbetik di hati kita, kayaknya sudah ada perasaan kayaknya muslim ini, kasih salam. Tetapi kalau tidak ada sama sekali, karena tidak ada ciri-ciri yang bisa kita raba-raba, kalau tidak ada sama sekali, lihat di tempat mana kita berada. Kalau kita berada di tempat yang mayoritas Islam, kasih salam saja. Tapi kalau kita berada di tempat yang minoritas bukan Islam, jangan kasih salam. Begitu kata para ulama. Nah, misalnya kalau kita di Sopeng ini ketemu orang muslim atau tidak, kasih salam saja. Kenapa? Karena kita mayoritas Islam di sini. Tapi kalau kita berada di Toraja,
di Ambon, di mana lagi, di Manado. Ya, dia muslim atau apa ini? Karena sama-sama dia. Nah, jangan kasih salam karena kemungkinan besar dia adalah non muslim. Itu jawaban dari para ulama. Allah alam. Silakan.